Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikael, mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi 2018. Saya akan mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah Enterprise Resource Planning R04. Di sini saya disuruh untuk membuat ringkasan mengenai istilah-istilah tentang transaksi processing system atau TPS, lalu material requirement planning atau MRP, sistem informasi area fungsional, dan electronic data interchange. Yang pertama adalah TPS atau Transaction Processing System. Adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Lalu processing system merupakan sistem tanpa batas yang memungkinkan organisasi berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Transaksi processing system berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik atau electronic data processing system. Nah, di sini ada jenis-jenis subsystem pada transaction processing system atau TPS. Yang pertama ada payroll atau pembayaran upah, lalu ada order entry atau mencatat pembelian untuk konsumen, invoicing menghasilkan faktur, lalu ada inventory mengelola barang supaya selalu tersedia, lalu ada shipping yaitu menyerahkan barang dari perusahaan sampai diterima oleh konsumen, lalu ada akun receivable yaitu mengelola file konsumen dan menyerahkan tagihannya ke konsumen, lalu ada purchasing mengkoordinasi pembelian barang kepada konsumen, lalu ada receiving yaitu menerima barang dari pemasok atau supplier atau pengembalian barang atau retur dari konsumen. Lalu ada akun payable yaitu mengelola pembayaran tagihan kepada pemasok atau supplier. Lalu ada general ledger yaitu mengikat subsistem di atas menjadi satu dan menghasilkan satu laporan. Lalu ada juga karakteristik transaction processing system. Nah, karakteristiknya ini ada, yang pertama adalah jumlah data yang diproses itu sangat besar. Lalu sumber data umumnya internal dan keluaran terutama dimaksudkan untuk pihak internal, yaitu meskipun juga diperuntukkan bagi mitra kerja. Yang ketiga ada pemrosesan informasi dilakukan secara teratur, harian, mingguan, baik pun bulanan. Lalu masukan dan pengeluarannya itu terstruktur. Mengingat data yang diproses itu cukup stabil, data diformat dalam suatu standar. Yang kelima, komputasi itu tidak rumit karena menggunakan matematika sederhana atau operasi statistik. Lalu pemrosesan terhadap pemitraan merupakan suatu keharusan agar user dapat melakukan permintaan barang terhadap basis datanya. Lalu yang kedua ada MRP atau Material Requirement Planning. MRP merupakan teknik pendekatan menjadwalkan kebutuhan material dan komponen untuk membantu perusahaan dalam mengatasi kebutuhan minimum dan menjamin tercapainya produksi akhir. Ada 3 elemen utama untuk menjalankan sistem MRP, yaitu ada jadwal produksi induk, lalu ada jumlah kebutuhan material atau bill of material, lalu ada status persediaan atau inventory status. Yang pertama ada jadwal produksi induk atau master production schedule. Nah, master production schedule ini adalah jadwal yang menunjukkan jumlah produk yang akan dibuat dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas perusahaan merencanakan produksi serta untuk menyusun budget. Yang kedua ada daftar kebutuhan bahan atau bill of material. Nah, bill of material ini merupakan suatu daftar barang atau material yang keperluan bagi perakitan, pencampuran atau pembuatan produk akhir tersebut, dan menunjukkan berapa banyak setiap komponen dari bagian produk yang akan diperlukan serta merinci semua nama komponen, nomor identifikasi, dan sumber bahannya. Contohnya pengembangan struktur produk dan kebutuhan bruto. Speaker kits mengemas komponen stereo berkualitas tinggi untuk pesanan. Lalu komponen untuk pengeras suara yang terbaik adalah kita namain air hole atau A. Lalu mencakup 2 pengeras suara standar atau B dan 3 pengeras suara dengan EMP booster atau C. Setiap B terdiri dari 2 pengeras suara atau D dan 2 kotak pengiriman yang masing-masing dilengkapi dengan instalasi atau E. Nah, C memiliki 2 pengeras booster F dan 2 instalasi E. Setiap pengeras suara booster F terdiri atas 2 pengeras suara D dan 1 AMP booster G.
Setelah struktur produk telah dikembangkan, kita dapat menentukan jumlah unit dari setiap jenis barang yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pesanan tersebut. Lalu ada manfaat MRP, yaitu peningkatan pelayanan dan kepuasan. Lalu perencanaan dan penjadwal persediaan yang lebih baik. Lalu tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Yang ketiga, meminimalkan persediaan, menentukan seberapa banyak dan kapan komponen diperlukan. Yang terakhir, mengurangi risiko karena keterlambatan produksi dan pengiriman. Lalu EDI atau Electronic Data Interchange adalah transmisi data dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dibaca mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan. Nah, EDI ini didefinisikan sebagai pertukaran data komputer antar komputer di berbagai bidang organisasi atas suatu informasi terstruktur dalam format yang standar dan bisa diolah oleh komputer. EDI ini memiliki kemampuan untuk mengirimkan dokumen, misalkan permintaan pembelian, secara elektronik kepada vendor melalui pengontrol keamanan atau value added network atau VAN. Di sini tuh ada tingkat penerapan EDI. Tingkat penerapan EDI itu pertama pemakai tingkat 1, yaitu hanya 1 atau 2 set transaksi yang ditransmisikan ke sejumlah besar mitra dagang yang terbatas. Lalu ada pemakai tingkat 2, yaitu banyak set transaksi yang ditransmisikan ke sejumlah besar mitra dagang. Yang ketiga, pemakai tingkat 3 itu selain banyak set transaksi yang ditransmisikan, tetapi aplikasi komputer perusahaan disesuaikan dengan pendekatan EDI tersebut. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk memfasilitasi perdagangan dengan cara mengikat bisnis antar partner dagang. EDI ini meningkatkan proses manual untuk pertukarkan informasi dengan bidang bisnis lainnya dalam berbagai cara. Contohnya, data hanya perlu dimasukkan satu kali saja. Kemudian data tersebut bisa digunakan oleh pihak pengirim barang, manajer kantor, dan lain-lainnya. Hal ini akan mengurangi tenaga entry data. Jadi pada dasarnya, data bisa dikirimkan dengan lebih efisien dengan menggunakan EDI. Manfaatnya, ada beberapa manfaat dari EDI tersebut, yaitu mengurangi kesalahan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, lalu meningkatkan kemampuan bersaing, meningkatkan hubungan dengan mitra dagang, dan yang terakhir meningkatkan pelayanan pelanggan. Sekian jawaban yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.